Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berhadir pada pertemuan ketiga ini membahas tentang perangkat jaringan komputer dan pengkabelan. Baiklah, sebelum kita memasuki materi perkuliahan, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Untuk diketahui, saya mengingatkan kepada semua mahasiswa bahwasannya di dalam perkuliahan kita diutamakan wajib kehadiran kalian semua. Sebelumnya sudah Bapak paparkan dalam kontrak perkuliahan bahwasannya untuk kehadiran bagi kalian itu wajib 5 kali pertemuan. Kurang dari 5 pertemuan, maka kalian tidak berhak mengikuti UTS. Dan kemudian ada beberapa komponen penilaian yang harus kalian perhatikan. Pertama, untuk kehadiran, Bapak akan mengambil 10% untuk penilaian, kemudian tugas itu ada 20%, kuis ada 10%, UTS 25%, UAS 35%. Jadi Bapak berharap kelima poin tersebut itu bisa kalian benar-benar mengikutinya. Kunci ada di kehadiran. Kalau kehadiran kalian cuma 4 kali, maka kalian tidak dibenarkan untuk UTS. Itu merupakan kontrak perkuliahan kita. Bapak harap kalian semua memahaminya. Baiklah, materi sebelumnya yaitu tentang jenis-jenis jaringan. Ya, jenis-jenis jaringan itu terdiri dari LAN, MAN, WAN, itu kita sudah membahasnya pada pertemuan sebelumnya. Jaringan lokal itu sudah juga kita mengetahui apa-apa saja yang dibutuhkan untuk membuat sebuah jaringan lokal. Maka dari ini kita akan membahas tentang perangkat keras jaringan dan pengkabelan. Baik. Nah, di materi yang ketiga ini perangkat keras jaringan dan pengkabelan. Tadi perangkat jaringan komputer merupakan suatu alat pendukung ya untuk menjalankan transformasi data sehingga perangkat bersangkutan dapat beroperasi. Nah, kita lihat ya, sebuah komputer yang digunakan biasanya memerlukan beberapa alat sebagai pengirim data. Ya, contohnya seperti router ya, wireless card atau kartu jaringan wireless ya, LAN card, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kita lihat pada gambar di depan ini merupakan perangkat dari jaringan komputer itu sendiri. Kemudian perangkat lainnya seperti kabel ya, ini ada kabel UTP ya, kemudian ada kabel koaksial dan kemudian kabel fiber optik. Kabel biasanya kabel STP atau ITP ini kita gunakan untuk jaringan LAN, jaringan lokal. Ya, jenis kabel ini terdiri dari 8 urutan warna. Mungkin di antara kalian ada yang mengetahui apa saja urutan warna tersebut. Coba Bapak tanyakan ke Dandi ya, bagaimana Dandi? Coba kamu sebutkan urutan warna yang ada pada kabel UTP. Kabel strike atau cross, Pak? Kabel apa? Kabel strike atau cross. Jadi untuk urutan warnanya, warna urutan pertama itu untuk tipe strike itu kan setiap kabel memiliki 2 ujung ya, berarti konektornya itu ada 1 dan konektor 2.
Nah, untuk strike itu di konektor pertamanya itu urutan kabelnya apa saja, Dandi? Strike Pak, putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Oke, berarti kalau yang namanya strike di konektor 1 dan konektor 2 itu harus sama, tidak boleh berbeda, kecuali yang cross. Kalau kemudian untuk yang kabel koaksial, kalau kalian mau lihat ya, pada antena TV hampir sama, antena TV, kabel koaksial, tapi yang kemudian ada juga CCTV ya. CCTV itu menggunakan kabel koaksial. Kemudian kalau kabel fiber optik itu bisa sekarang saat ini ya, seperti ISP, SPD ataupun yang lainnya sudah gencarnya menggunakan fiber optik ya. Nah, ini dia, fiber optik itu merupakan sebuah kabel ya yang terbuat dari serat kaca ya dengan teknologi canggih dan mempunyai kecepatan transfer data yang lebih cepat. Kalau dulu tahun 2000-an ya, 2000 baik 2000, 2005, 2010 sebelum fiber optik ini ada di tempat kita ini, di lokasi kita, itu paling kapasitas yang diberikan ISP penyedianya palingan ya 2 mega, 5 mega, tetapi pada saat sekarang ini sudah menggunakan fiber optik ya bisa sampai 100 mega. Nah, ini tadi ya merupakan hardware dari perangkat keras jaringan. Ada konektor, ada hub, ada switch, ya repeater dan router serta modem. Nah, konektor ini kita sebut kalau kita menggunakan kabel UTP yaitu RJ45. Ya, ini berpasangan. Jadi setiap ujung kabel itu ada sepasang. Jadi kita namakan konektor 1 dan konektor kedua. Kemudian hub, ya, hub ini merupakan komponen jaringan komputer yang memiliki ya port-port. Ya, ada yang terdiri dari 4 port, 8 port, 16 port, 24 port, 32. Ya, jadi itu yang ada di pasaran. Sama juga dengan switch ya. Switch ini ya prinsipnya yang sama, tidak ada bedanya. Yang membedakan itu apa? Nah, kalau switch ini ada yang di manage ya, ada yang diaturnya. Tapi kalau hub itu ya tinggal pasang, tidak ada yang diaturnya. Kemudian switch ini memiliki kecepatan transfer ya, transfer data dari server ke workstation. Kalau repeater ini yang merupakan penguat sinyal. Nah, ini router. Ya, router semua saat ini baik di penyedia jasa internet ya butuh yang namanya router. Ya baik di kampus, di sekolah, di kampus kita ini ya pastinya ada router. Untuk apa? Untuk menghubungkan ya, menghubungkan jaringan-jaringan lokal ya. Dia tidak apa namanya, tidak sejenis atau ibarat di kelas ini ya RSK siang A dengan RSK siang B. Bagaimana kita menghubungkan supaya antara kelas yang satu dan kelas yang berikutnya itu dapat terhubung, maka dibutuhkan router ini. Jadi menghubungkan jaringan yang berbeda, itulah fungsi router. Kemudian modem ya, modem ini digunakan sebagai penghubung jaringan LAN ya dengan internet. Jadi dalam melakukan tugasnya, modem akan mengubah data digital ke dalam data analog yang bisa dipahami oleh manusia ataupun sebaliknya. Nah, ini server ya, mungkin semuanya sudah pernah lihat ini, kita lihat ini server ya. Pada saat kalian melaksanakan ujian online baik di tingkat SMK terdahulu atau SMA terdahulu ataupun untuk mengikuti misalnya
saat ini ya, ujian-ujian menempuh jalur misalnya mengambil PNS ataupun yang lainnya sudah menggunakan ujian online dan membutuhkan server. Jadi server ini bisa server lokal kalau kita mau ujiannya secara lokal, kemudian kalau semi online ya ada juga. Kalau ANBK itu semi online ya, ada server utama yang terhubung dengan internet, nah itu yang online, kemudian baru yang offline itu semi offline itu yang terhubung antara lokal 1, lokal 2 dan lokal lainnya. Jadi kebutuhan server ini tergantung si usernya sendiri ya. Berbeda-beda, bervariasi spesifikasi server tersebut sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini tadi router ya, sebagai penghubung beberapa subjaringan yang berbeda. Ini tadi switch, ini modem. Access point ya. Access point ini biasanya digunakan untuk jaringan nirkabel ya. Tentunya pasti kalian saat ini sedang menggunakan jaringan nirkabel ya. Ada terhubung ya, menghubungkan, mengkoneksikan ya. Bagaimana kalian ini bisa terkoneksi dengan jaringan. Ini sudah kita gunakan dan sudah kita alami masing-masing. Jadi tidak ada lagi yang tidak mengetahui tentang access point ini. Cuma mungkin di antara kalian ada yang bisa cara mengkonfigurasinya, ada yang juga belum. Mungkin kalau Rido sudah pernah mengkonfigurasinya ya Rido. Ya. Nah, untuk memegang barangnya ini, yang menyentuhnya, siapa aja yang sudah pernah menyentuhnya? Access point. Ya, Dandi, Rido, ya, siapa? Aprianto, gimana? Belum pernah. Nanti kamu masuk warnet, lihat ada nggak access point, kamu tanya dulu ya. Oke. Kemudian kalau biasanya kalau kita ada barangnya bisa kita coba konfigurasi. Kalau untuk virtual ada ya, virtual, cara mengkonfigurasi access point. Virtual apa namanya di dalam, ada kalian pelajari untuk menggunakan secara virtual di komputer. Ada Rido? Belum pernah? Ya aplikasi. Dan di apa? Kan ada aplikasi virtualnya. Nah, coba nanti cari tahu untuk aplikasi virtualnya jenis seperti apa dan bisa diinstal pada laptop kalian masing-masing. Ya ini tadi ya tentang LAN WAN MAN. Nah, kemudian jenis topologi jaringan itu juga perlu kita ketahui ya. Yang sering kita gunakan pada saat ini topologi apa? Ada yang tahu? Nah, ya. Ada yang tahu? Topologi bus itu dihubungkan dengan satu kabel dalam satu baris. Jika kabel putus, maka komputer lain tidak dapat berkomunikasi. Nah, jadi seandainya di warnet itu menggunakan topologi bus, salah satu kliennya, ya, satu komputernya terputus, maka semua komputer tidak bisa digunakan. Tapi kan nggak seperti itu kan? Nah, coba topologi star. Akses kontrol terpusat, berarti ada server, kerusakan pada satu kanal hanya akan mempengaruhi komputer tersebut. Jika tengahnya mengalami kerusakan, maka seluruh komputer tidak dapat berkomunikasi. Ya. Jadi, kerusakan pada satu kanal hanya akan mempengaruhi komputer tersebut. Nah, kalau satu yang bermasalah,
yang lain tidak ada masalah. Nah, itulah yang kita gunakan pada saat ini, yaitu topologi star, ya, di warnet, di kampus, ya. Kalau jaringan lokalnya menggunakan topologi star. Nah, ini topologi ring, topologi tree, ini kombinasi, ya. Nah, ini kita lihat jenis kabelnya tadi. Nah, kita lihat ini kabel koaksial, ya, kemudian kabel fiber optik. Nah, kalau pengkabelan, bagaimana satu komputer itu bisa terhubung dengan baik? Berarti kita memerlukan kabel UTP dan konektor RJ45. Ya, kalau kita berbicara pengkabelan, ya, menghubungkan satu komputer dengan komputer lain, medianya apa? Medianya adalah kabel. Seperti dan dikatakan tadi bahwasannya tipe kabel urutan yang kita gunakan adalah tipe strike. Strike itu ada 8 warna, dan konektor 1 dan konektor 2-nya itu adalah urutan warnanya harus sama, berbeda dengan pros. Lagi. Kemudian setelah kalian merakit kabel UTP itu untuk mengetahui apakah yang kalian rakit itu benar atau tidak, bagaimana cara mengetahuinya? Yang Andre, gimana Andre? Tahu? Cara mengetahui apakah yang kita rakit kabel UTP itu berfungsi dengan baik. Nah, pakai menggunakan LAN tester. Nah, oke. Nah, ini kelihatan, ya. Oke, ini adalah jenis konektor RJ45. Ini nanti akan kita rakit, ya. Ini seperti ini. Kita membutuhkan dalam pengkabelan ini adalah tang krimping. Oke, kelihatan tang krimpingnya? Kabel ini terlebih dahulu kita kupas, ya. Kita kupas seperti ini, ya. Kita kupas, kita putar, lalu kita ini ada berapa warna? 8. Nah, untuk Yus, coba sebutkan Yus, warna-warna apa saja yang ada pada kabel UTP ini. Pertama apa saja, Yus? Kabelnya ada warna putih oranye. Oke. Ya, lagi. Putih biru. Putih biru. Ya. Oke, putih biru. Jadi kita harus diurutkan, ya. Kemudian habis putih biru, setelah putih biru Masuk ke hijau. Hijau. Setelah hijau, Hijau putih. kemudian Masuk ke biru, Pak. biru. Lanjut. Coklat putih, coklat. Coklat putih, coklat. Oke. Jadi setelah diurut, ini perlu kita perhatikan bagaimana urutannya ini tidak lepas, ya. Perlu ada penguncian pada jari kita. Nah, ini kita genggam, kemudian cukup kita goyang sedikit hingga rapat, ya. Jadi ini tidak tertukar urutan dari pengkabelan tersebut. Kemudian setelah ini sudah rapi dan rapat, kita potong. Kita potong seperti ini, kemudian kita ambil konektor RJ45-nya. Oke. Usahakan pada ujung kabel harus menyentuh dengan kuningan ini, ya.
Agar apa? Agar nanti setiap kabel itu bisa terhubung dengan baik. Dan pada kulit kabel ini harus berada posisinya di dalam. Ya. Jadi nanti kalau kita sudah kunci pakai ini akan terkunci dengan baik. Tentunya bisa kita lihat. Oke, nah, seperti ini ya. Ini kita sudah bunyi tik, berarti ini sudah terkunci. Posisi kabel ada di dalam, ini cukup kuat ya. Nah, ini tidak mudah lepas kalau posisi seperti ini. Jadi untuk pengkabelan, ujung yang satu dengan ujung yang satunya lagi, ya. Untuk urutan warnanya, seperti gimana kalau strike, dia harus sama urutan warnanya. Nah, jadi antara ujung yang satu dan ujung yang ini, satunya lagi, urutan warna harus sama. Nah, itu dinamakan tipe kabel strike. Berbeda dengan kabel cross. Nah, ini bisa kalian praktekkan di rumah. Yang jelas, kebutuhan seperti perangkat kerasnya, kabel RJ45 dan beserta tang krimping. Kalau ada LAN tester bisa kita merakit pengkabelan seperti ini. Ini bisa kalian nanti praktekkan. Jadi Bapak nanti mau di sini kalian coba terlebih dahulu bagaimana cara merakit membuat pengkabel LAN. Gimana Jawa? Apakah sudah bisa untuk dimulai kalau kita merakit Jawa? Semua bisa, Pak. Oke, baik. Sudah ada kabel Jawa? Belum ada, Pak. Oke, nanti silakan diusahakan ya. Jadi nanti bisalah kalian membuat video tutorial ya. Silahkan membuat video tutorial bagaimana cara pengkabelan menggunakan kabel UTP dan konektor RJ45. Ya, silakan nanti dibuat video presentasinya. Untuk Angga, gimana? Sudah paham? Sudah? Jadi sudah tahu di mana mencari perangkat-perangkat keras untuk praktek pengkabelannya. Oke. Untuk Dela, gimana Dela? Oke ya. Yus? Oke. Baiklah, jadi Bapak rasa kalian nanti bisa mempraktekannya dan membuat video presentasinya dalam merakit kabel LAN. Terima kasih. Sebelum kita akhiri materi kita ini, tadi Bapak sudah memberikan tugas untuk kalian. Ada baiknya kita berdoa sebelum pulang. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.